Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi wa salaka tariqahu wa manhajahu ila yaumil ba'ts wal qiyam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati para asatidz, ustazah kita semuanya, para guru-guru kami, adik-adik sekalian yang saya hormati, yang tiang cintai, rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dipilih oleh Allah Ta'ala bersama-sama hadir menuntut ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Menuntut ilmu itu adik-adik pahalanya luar biasa. Dah kak pengantok-ngantok di kelas tetap temu pahala. Tukang gini kalau ngupi pahala. Setiap langkah EP lengan kos lengan balik dihitung pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika ada seorang talibul ilmi meninggal dunia dah karena tinduk-tinduk lek kosna terhitung mati syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagu nindi EP meninggal dunia. Kenapa? Karena keberkahan dengan sigirang lalu ngaji bersekolah nuntut ilmu. Bahkan kata baginda Rasul, ya Abu Dzarrin, wahai Abu Dzar, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairul laka min qiraatil qur'ani kulli. Wahai Abu Dzar, dudukmu sebentar di majelis ilmu itu lebih hebat, lebih cakep di hadapan Allah daripada engkau menghafal Quran, membaca Quran full bacaan. Atau aneh adik-adik, kira-kira sekali tokol pira juz baca IP Quran? Hah? Pira? Sejuz apa kulhu doang? Pira? Kurang 1 juz, lagu ya wah lumayan. Tetapi duduk kita sebentar sekalipun itu merekni tokol di rumah di sekolah, di majelis taklim itu hebat luar biasa pahalanya. Maka mudah-mudahan ya kan ada kak namun dinara halangan tetap pada tema bersekolah, rajin-rajin pada ngaji, rajin-rajin bersekolah. Nah, KP kesini untuk ngapain? Sekolah kan? Bukan nyabul-nyabulin jamban kan? Ya, sini sekolah, sini belajar. Udah, niatin belajar baik-baik. Nah, mudah-mudahan kehadiran kita dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah. Dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam tadi akan kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mari kita bareng-bareng bersalawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
baca salawat itu salah satu cara kita cinta, bukti kangen kita sama baginda Rasul. Orang yang baca salawat itu bakalan diterima salawatnya oleh baginda Rasul, dihantarkan sama para malaikat dan disebut nama orang tua kita. Jadi ada yang anangan alita baginda Rasul. Nah, maka itu orang yang banyak baca salawat, masya Allah, keutamaannya banyak. Adik-adik kalau punya hajat, punya kemili, arab melen baca salawat banyak-banyak. Oh, itu ada dalam riwayat kami pernah dikasih ijazahnya oleh guru kami. Itu kalau dibaca salawat ini 100 kali setiap hari. 100 banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Oh, luwe gimana? Kayak yang 100.000? Luwe apa segede? Segede karena semendak bani SB buat ini. Oh, lah amun salah aja, luwe karena saya membaca 100 kali salawat ini kata baginda Rasul, bakalan diberikan hajatnya 100 hajat, 100 keinginan, 100 kemauan. 30 hajat dunia, 70 hajat akhirat. Ini yang ngomong baginda Rasul. Baginda Rasul dia nuah lakak. Baginda Rasul pasti benar. Nah, insya Allah mudah-mudahan saya hafal gampang salawatnya. Apa bilangnya? Muhammad ya Rabbi salli alaih. Barang-barang apa? Muhammad ya Rabbi salli alaih. Muhammad ya Rabbi salli alaih. Muhammad ya Rabbi salli alaih. Gunakan ini. Lengan epeleka, lengan kosa ke sekolah. Baca ya. Insya Allah bau na selesai. Bau ya. Lengan peulek, lengan sekolah sampai balik baca Muhammad ya Rabbi salli alaih. Insya Allah Allah bakalan kasih 100 hajat, 100 kemauan, 70 nanti hajat akhirat, 30 hajat dunia. Oh, dengan segera baca sholawat. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang berniat hadir, ada uzur, mendengarkan, menyaksikan dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Adik-adik sekalian, rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Istri saya juga tamatan mu'alimat. Seninaku tamatan mu'alimat endah. Nah, mungkin ada yang kenal dari para asatid ustadzat, namanya Gina Kurnia. Nah, pasti tahu, ada yang tahu. Nah, jadi temannya Ade Yati, Ustazah Yati. Nah, jadi beliau di sana mu'alimat di sini. Nah, jadi adik-adik sekalian, NBDI itu didirikan oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh itu sebagai ladang untuk mendidik EP, terutama si Nina. Bagaimana kemudian perhatian Al-Maghfurlah Maulana Syekh sangat luar biasa kepada dengan Nina. Nah, sama ada beberapa kalau kita baca literatur itu, ternyata R.A. Kartini ternyata dengan Nina si hebat luar biasa. Ada kurang lebih saya pernah baca maneh tebalna kita buku ini R.A. Kartini ini masya Allah tabarakallah, dikisahkan bagaimana kemudian peran R.A. Kartini sino dalam kehidupan berbangsa bernegara. Di antara mana yang diantaranya yang nyocok untuk sama-sama untuk kita bareng-bareng contoh, terutama EP, terutama itu EP sini nih. Apa katanya R.A. Kartini itu? Pertama, rajin belajar, rajin membaca. Kurang lebih R.A. Kartini itu ada sekitar 4 bahasa dakwaan yang dikuasai. EP pira bahasa? Luwe nanti, luwe bahasa Pancor, bahasa Toya, bahasa Damas, bahasa Indonesia, bahasa Arab. Namun beliau rajin baca surat-surat kabar yang dulu di zaman dulu, tempo dulu beliau baca, pelajari. Maka pelajaran pertama ternyata kalau kita lihat dalam Al-Quran itu surah yang pertama kali turun surah apa? Al-Alaq. Bunyinya apa? Iqra. Apa Iqra? Luwe-luwe membaca. Luwe-luwe membaca.
Maka EP adik-adik kami nih luwe-luwe baca. Yakin tiang luwe segera mau baca nah nih. Apa baca EP? Facebook. Apa baca EP? Instagram. Apa baca EP dah? Hah? SMS. WA ada macam lah. Wah, EP itu sekarang ada di sekalian. Mumpung dipilih oleh Allah Ta'ala barang-barang menuntut ilmu, maka oleh karena itu gunakan waktu ini sebaik-baik mungkin. Bagus sisihkan uang waktu masa ketika sekarang ini. Karena kata Sayyidina Umar, apa kata beliau? Tafaqqah qabla an tar'as fa innaka idza ra'ista fala sabila ila tafaqquh. Apa kata beliau? Sayyidina Umar mengatakan, pacu-pacu, rajin-rajin belajar sekarang sebelum jadi orang. Nanti kalau udah jadi orang susah, nggak ada jadwal kita belajar. Maka oleh karena itu sekarang sibukin diri EP adik-adik, sibukin barang-barang teman nih kita baca. Oh, didik girang loh, sekolah itu luwe tugas tengah alur. Syukur banyak tugas kita. Kenapa? Supaya waktu kita tertata rapi. Agak ada wanita gana ya ada terpikiran daripada mikiran si macam-macam. Pokoknya EP ada sekalian, enggak na tugas EP negara. Makanya sering saya sampaikan sebagai seorang talibul ilmi, yang kita pikirkan itu adalah satu, kira-kira udah berapa yang kita baca pelajaran Al-Quran hari ini. Ya terpikiran. Kita pikirin kira-kira hari ini dapat ilmu apa? Ini jende apa pikiran? Apa statusku jelo ini kan? Status lawan tuh. Baik, ini aja nak kande pula mikiran status ini. Nak kande pemina status dia pula berdosa. Wah, tapi hati-hati, usahakan. Kata guru kita Syekh Ali Jum'ah, salah satu dari tanda ilmu orang itu, umur orang itu berkah, maka setiap hari ilmunya nambah. Setiap hari keberkahan kebaikannya nambah. Setiap hari dosa salahnya berkurang. Nih, Masya Allah, R.A. Kartini ternyata mengajarkan kita mengamalkan surah ayat yang pertama kali diturunkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Al-Mahfurullah membuatkan kita ladang khusus untuk EP barang-barang menuntut ilmu. Nih, makanya syukur EP. Tadi tiang dengar, Ustaz Jamil mengatakan, ternyata kegiatan EP Masya Allah luar biasa. Selang-seling baca Quran, terus apa enggak? Hiziban, apa enggak? Barzanji, apa enggak? Nah, untung darah dangdutan. Oh, tuh kegiatan yang luar biasa. Kenapa? Itu mengisi hati adik-adik. Yang namanya Al-Quran itu ada sekalian, satu huruf itu cahaya dalam hati. Semakin demen baca Quran itu semakin otak kita kuat ingatannya. Semakin demen baca Quran bagus dakwaan EQ dengan demen baca Quran. Maka adik-adik terutama selesai subuh sama selesai maghrib gunakan baca Quran mana-mana pira ayat lah. Yang penting jangan sampai kelompakan baca Quran. Kenapa? Nih, salah satu yang luar biasa diri kita nih, terutama seorang penuntut ilmu, jangan sampai lupa baca Quran, baca pelajaran. Maka oleh karena itu, EP atur waktu adik-adik sekalian. Nah, tahu yang namanya Imam Syafi'i? Tahu apa Imam Syafi'i? Saya orang ngono. Dendi ke ngono mangku nih ngono. Sangarang Syafi'i aran bapak nah. Imam Syafi'i no arana mak kakangku ino. Ama kakangku Syafi'i arana. Nah, Imam Syafi'i itu Masya Allah luar biasa, pintar, cerdas. Yang namanya Imam Syafi'i luar biasa, cakep, luar biasa. Beliau kalau baca kitab, baca kitab Imam Syafi'i ini, ternyata ini kan lembaran yang ini, lembaran yang ini. Yang satu ditutup, yang satu dibaca. Kenapa? Kalau semuanya dibaca, semuanya langsung masuk dalam otak beliau. Cerdas. Ngomong ditendi, selapu na baca nepe, selapu na ratama.
Imam Syafi'i ditutup supaya apa? Itu supaya teratur hafalan beliau. Masya Allah, ternyata luar biasa. Secerdas Imam Syafi'i, sekeren Imam Syafi'i, masih membagi waktu beliau untuk aganara langana membaca belajar. Beliau membagi waktu malam beliau menjadi 3. Nah, ini pelajaran untuk kita barang-barang ada di sekalian. 1, sepertiga malam pertama, ya katakanlah dari maghrib sampai isya lah, atau selesai isya dikit lah. Itu beliau untuk belajar. Kalau nggak belajar, baca. Kalau nggak ngebaca, ngarang kitab. Kalau nggak ngarang kitab, pokoknya yang bagus-bagus lah. Yang kedua, sepertiga malam kedua, itu beliau istirahat, tidur. Sepertiga malam ketiga, itu beliau membagi waktunya untuk ngapain? Supaya hubungannya sama Allah cakep, tahajud. Tuh Imam Syafi'i. Sekelas Imam Syafi'i, sekelas imam yang kalau kita sekarang sebut profesor pirah, gara-gara profesor masih bisa membagi waktunya, makanya keren. EP bagi pira waktu malam EP seki tidur nenek iya nggak ada astaga nenek mangka jamona bau je bilang kalam dah nara pe baca kah sekedi. Insya Allah yakin saya, kalau seandainya adik-adik ngulangin pelajaran yang dari sini, diulangin di kos, diulangin di rumah, selepu pikir sakit. Bingung guru ini, bingung bewah. No, hebat. Sekelas Imam Syafi'i seperti itu. Artinya apa? Mungkin kita tidak sekeren Imam Syafi'i. Paling tidak kita sudah tahu tata cara para ulama dulu. Kenapa kok jadi seperti sekeren itu? Tuh Imam Syafi'i. Tahu namanya Imam Hanafi, tahu? Saya kenal. Hah? Ini kenapa kagak malah kagak? Oh Hanafi itu tuh paman kok orang tentu ini. Ceket babuku minaran. Ama kakang kulo Syafi'i arana. Paman kulo Hanafi arana. Tentu ini ku aja. Lagu ndek sok kana paman ku orang kenapa ku sebutin dek. Babuku aja saya narana lupa. Saya karena lupa dia meninggal dunia dan selamat. Nah, dia nih Ahmad bin Hambal juga. Nah, jadi Imam Hanafi kurang lebih selama 20 tahun dia nawah tinduk ke kalam. 20 tahun dia tidak pernah wudu untuk sholat subuh. Kenapa? Ternyata dia nawah tinduk kelam-kelamna. Ngapain? Ngarang kitab, belajar, baca Quran. Oh yang bagus-bagus. Kanak nang keara enak dina padam. Ngapain? Main game, HP. Wah, amun tiang pribadi, nih tiang larang main HP main wah. Tetapi ada waktunya, karena memang sekarang amun kita harus terpinter enak sekanoan sino medsos itu. Tetapi kan ada waktunya. Kalau sekarang ada sekalian waktunya belajar aja deh, diperbanyak. Belajar, perbanyak belajar. Tuh pelajaran pertama. Maka sekali lagi ini al-maghfurlah Maulana Syekh engkuna nganganita terutama nih kita yang berada di Lombok, Masya Allah, didirikanlah untuk kita barang-barang NBDI sebagai pusat peradaban terutama bagi perempuan. Dan itu RA Kartini udah dilakuin dulu, bahkan dari dulu baginda Rasul juga pernah. Makanya Al-Maghfurlah Maulana Syekh melanjutkan risalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar narak tak belajar terutama EP sini. Maka syukur. Bagaimana cara syukur EP? Inilah bentuk syukur EP barang-barang. Rajin bersekolah, rajin menuntut ilmu. Adik-adik sekalian, rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Maka engkau mau nabujana bagi waktu-waktu EP. Nah, malamnya seperti yang tadi lah dibagi. Nah, misalnya kenjolona ya dibagi juga waktunya supaya menjadi orang yang keren. Kalau pengen keren itu lihat orang-orang yang keren. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ternyata RA Kartini itu juga kalau kita lihat, nah itu ternyata Masya Allah tabarakallah,
Beliau itu seseorang yang luar biasa, akhlaknya penuh kasih sayang. Penuh kasih sayang. Akhlaknya bagus. Maka EP kita juga, terutama seorang santri, ada perkara yang penting untuk kita sama-sama jaga. Setelah EP dapat ilmu yang luar biasa, satu pondasi belum tercukupi. Ada satu lagi pondasi yang utama. Apa itu? Jaga akhlak kita sebagai seorang talibul ilmi. Jaga bagus-bagus hadirin sekalian. Amun taberitkan cegurun ta horma. Tenunduk ngene ngono. Dende tangor gurun ta. Halo bro ngono. Ndak. Nek kanggo. Oh, amun EP kan JP nya kanggo so, sila. Tapi kalau guru kita, hormat kita sebagai seorang santri tetap sebagai seorang santri. Begitu. Al-Maghfurlah udah dari awal mencerminkan hal itu. Ketika belajar kisah Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad, ditanya, ente udah khotam nggak kitab Ta'limul Muta'alim? Katanya belum. Udah, ente pulang dulu ya, khotamin dulu baru belajar ke saya. Artinya apa? Al-Maghfurlah Maulana Syekh dulu ketika belajar di Mekah diminta sama guru beliau untuk ngapain? Untuk pertama sebelum ngaji itu perbaiki dulu akhlaknya. Jaga akhlak tadi sekalian. Amun tiang kita nekan nih pada doang luan EP nih. Pada doang ingat EP nih. Ndarak lonjong otak kan? Pada kelakuannya. Tapi kita belum tahu besok siapa kira-kira jadi orang, belum tahu. Belum kelihatan. Itu pernah saya dengar ceramahnya TGB yang bilang, itu ada dua orang sama. Ini dua orang sama-sama pinternya, dari desa yang sama. Tokna belajar pada, pulang-pulang kok beda kejadiannya. Yang satu, Masya Allah Tabarakallah, diputuhin sama orang banyak. Yang satu biasa-biasa jamaah-jamaah. Diteliti sama para ulama, ternyata Masya Allah Tabarakallah, yang satu itu adabnya ketika nuntut ilmu diperhatikan. Yang satu itu ternyata ketika nuntut ilmu, ketika belajar, wudu sebelum belajar. Mun belajar wudu EP dulu. No, ndek la ilaha illallah. Kepede dengan ndek ah. Yang satunya belajarnya adab kiblat. Yang satunya belajarnya bismillah, doa dulu. Ini jadi apa ngana? Yang penting belajar wah ngana. Ini sekarang belum kelihatan mana kira-kira yang dapat, kira-kira yang kerennya kayak ulama-ulama dulu belum kelihatan. Makanya karena itu adab kita nih yang menjadi pondasi juga diantaranya setelah ilmu adab nih, jaga adik-adik sekalian. Arak kadang diarak nih atau ANP pelajaran apa paling NP udah menang. Teduh ya bahasa Inggris kena. Arak guru bahasa Inggris deh. Apa endah fisika? Hah? Apa endah? Fisika. Apa endah? Matematika. Arak kadang nih. Ada orang ngapain dia? Be guru matematika, dia tambah mana? Alhamdulillah. Loh, GGR nih. La ilaha illallah. Terus samuna tama gurunya, be guru matematika tamanya. Dulu yang kas. Adik-adik, sebetulnya amun dena tama tangan Allah istighfar, astagfirullah dina tama guru tama. Mun tama alhamdulillah, ngenta. Menuju ke balak ya, be. Jangan begitu. Pelajaran itu ada sekalian, insya Allah pelajaran apapun itu mudah masuk. Tetapi kita yang menjadi orang penuntut ilmu buka diri dulu, harus pemilih tahu. Lagu pemilih tahu. Tuh saya punya teman-teman di rumah itu, saya sering sebut ini sebagai pelajaran. Ini teman ini Masya Allah luar biasa. Macam-macam model batur kuli wali. Ada yang satunya 15 tahun gak pernah Jumatan. Tentu nih.
Ada yang satunya tatoan. Binggi ku doang lalu ngaji nih aja. Ngobangan ali masjid nih. Ada yang satunya itu pernah saya bawa, itu dia girananya mati. Pernah ngebunuh. Saya lihat, ini orang dengan siapa karena saling rantak. Alhamdulillah, masya Allah tabarakallah. Dari awal dia belajar Quran itu mulai dari Iqra 1. Anang balik yang itu kupe, kelema-lema selesai subuh belajar. Semua minuman yang keras, setengah keras, yang lunak telena, saking telena. Tapi masya Allah tabarakallah, karena arah keinginannya mele belajar, mele ya tahu alhamdulillah, nengke wah lancar ya baca Quran. Apalagi adik-adik sekalian, mele tahu insya Allah. Muntah mele tahu aja baca kita gendaman. Muntah daman insya Allah baca mata pelajaran semua. Nah, maka ini akhlak ini dijaga baik adik-adik sekalian. Nih, ya akhlak sino, ya jari apa rana, ya jari harga kita di hadapan Allah. Nah, jadi adik-adik sekalian sering saya sebut tuh, sampi sunut pirana pun mahal. Sampi yang namanya sapi, kapan dia mahal sapi itu? Hah? Maksud saya nak kurus kena mokoh kena selesai lebaran kan? Sapi itu mahal kapan? Kalau dia gede, dagingnya banyak, mahal wah sapi sino. Kangen kan? Manusia. Nah, manusia amun itu aja dengan Lombok beji-beji, dengan Mesir noh, mana ngene? Di blek-blek dengan Mesir noh. Tapi bukan itu, harga kita manusia bukan ada pada besar kecil badannya kita, enggak. Siaran kecil, tapi ada kecil. Pirana pun mahal. Hah? Namun bagus, kuat, namun cacat-cacat, kenapa? Berkicau, nyerocet. EP, daman EP kita dan kuat muni. Nde, padahal sekuat muni saya. EP Nina. Artinya apa? Amun kecil hargana likmu kuat muni no, rocet no. Amun itu dia tok harganta. Nah, amun pengen kita balik taman. Pirana pun mahal, amun bagus itu kita. Maka itu belum tentu gagah, ingas, belum itu, bukan itu tempat harga kita. Tetapi harga kita pengen mahal di hadapan Allah, pengen mahal di hadapan manusia, maka hiasi diri dengan akhlak yang baik. Ya, mahal lah IP. Dah kayak apa sering kita sebut, misalnya di terpintar-pintar lalu, mana-mana akhlak to teman. Yang pada kata para ulama, infatahul kitab fala tafutuhul mihrab wa in fatahul mihrab fala tafutuhul adab. Amun dek terpintar-pintar lalu, paling tidak jangan kalah pada ibadahnya. Kalau enggak cakep pada ibadahnya, biasa-biasa itu ibadah, paling tidak jangan kalah di adabnya. Tuh, ada dang pilihan anak. Apalagi kalau misalnya pintar, gagah, pemalik, beradab. Demen itu kita. Ini kadang di tampang pas-pasan, otak sok nengen-nengen, sekolah nyukup-nyukupin, adab ndara, hidup malik. La ilaha illallah, lengkap. Jangan begitu ya. Oh, jadi adabnya dijaga benar adik-adik sekalian. Nih, diajarkan diajarkan sama Rasulullah. Kemudian Al-Mahfudlah juga sudah mencontohkan sejak awal. Itu juga dilakuin sama R.A. Kartini, ternyata masya Allah akhlak beliau luar biasa hebatnya. Seperti yang tadi saya sering sebut, itu tuh Imam Nawawi, di antara akhlak beliau kepada guru-guru beliau luar biasa. Yang namanya Imam Nawawi hebat.
Jadi kalau kita lihat tarajim, baca tarajim beliau, Imam Nawawi itu agak kurus-kurusan lah. Tapi Imam Nawawi itu makannya cuma 2 kali dalam sehari. 1 apel dimakan, setengah makan sahur, setengah apel makan berbuka puasa. Amune pendek, sekilo apel pira kali ngelarang, sekali tokol. Amun Imam Nawawi seke apel nu dibagi 2, setengah ketika nyaur, setengah ketika berbuka puasa. Tapi Masya Allah tabarakallah, beliau dalam setiap harinya beliau hadir kurang lebih 12 tempat menuntut ilmu. Beliau hadir, bilang jelo EP pira kali penuntut ilmu, bilang jelo hah sekali pira 2. Oh mantap, arah lah pilihan sekedi. Nah Imam Nawawi 12 kali dalam setiap harinya. Masya Allah. Lagu dendek ke marah si buru epen deh. Dendek ke sake apal 2 kali pe kalau orang dendek. Amun epe ngaduang seno deman seminggu puskesmas to epe. Sang sakit epe gana. Dendek orang imam dulu beda sama kita. Tapi itu ngajarin kita sebagai penuntut ilmu jangan terlalu banyak makan. Biasanya yang banyak makan itu dalam kita ta'limul muta'alim luwe tindona. Muna luwe tindona malas larangan belajar. Tuh, dijelasin dalam kitab ta'lim itu. Makanya karena tadi sekalian, begitu Imam Nawawi setiap kali keluar dari rumah beliau nuntut ilmu, beliau sedekah. Ngapain sedekah? Sedekah bagaimana kemudian doanya, ya Allah ustur aib syaikhi anni. Setiap kali sedekah, ya Allah tutup aib guruku padaku. Ya ampun al-maqurlah ngajarin kita apa kana? Allahumma astur aib syaikhi anni wa la tudhib barakata ilm. Sejak awal udah dilakuin, itu diajarkan sama Mafullah Maulana Syekh. Setiap kali berangkat ngaji, pegang duit Imam Nawawi, sedekah, ya Allah tutup aib guruku. Kenapa? Kadang orang ketika tahu aib gurunya, darah angan berakhlak li guruna, itu beliau nggak mau. Dan kalau udah begitu, konsletnya bukan sama gurunya, tapi kita sebagai penuntut ilmu. Ngenong kuna ulama-ulama dulu bagaimana kemudian akhlaknya dijaga benar. Nah, maka kita juga begitu adik-adik sekalian. Setelah rajin nuntut ilmu, periri akhlak tanah bagus. Mun pewah bagus akhlak EP, nah hebat nuntut ilmu EP, insya Allah yang lain datang sendiri. Seperti yang tadi tuh Imam Syafi'i ketika belajar di Imam Maliki. Imam Maliki itu Masya Allah baca kitab Imam Maliki. Imam Syafi'i ndena samal dakwaan dengar suara apa bahasa itu? Bolak balik kitab. Kan biasanya kalau kita ngebalik buku tuh biasanya kan ada tuh apa namanya? Suaranya. Suara lembarannya. Nah, arah suara mana-mana apa gitu kan aku tahu. Nah, itu Imam Syafi'i ketika Imam Maliki menjelaskan suatu hadis, belajar di Imam Maliki, dakwaan suara nembalik kitab doang dena semua terdengar si guru Imam Maliki. Kenapa? Jangan sampai suara nih saya membuka kitab sini, jangan sampai menghalangi penjelasan guru saya. Sampai begitu ulama-ulama dulu memperbaiki akhlaknya. Kadang-kadang nengkendi guru jelasan li juru sadak seket tengkat li mudi. Jadi kanggu kono. Jangan. Kita lihat akhlak-akhlak para ulama dulu. Itu dicontohkan sama guru-guru kita. Nah, makanya karena itu jaga baik-baik akhlak kita. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada kedua orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada teman, jaga enak. Nah, makanya karena itu di sini EP dididik adik-adik sekalian. Nah, didik EP bagus-bagus. Nah, jadi yes, ini di antara pelajaran yang sangat berharga dan banyak kisah-kisah inspiratif dari para ulama-ulama dulu yang mengajarkan kepada kita bahwa bagus-bagus isi tempariri akhlak.
terutama nengkali zaman tadi ada sekalian. Bagus-bagus si pariri diri EP, bagus-bagus isi jaga akhlak EP. EP tuh orang apa tuh sesuatu yang berharga. Nih EP adik-adik sekalian. Adik-adik sekalian rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Maka oleh karena itu melalui peringatan ini, mari kita tingkatkan semangat bacaan kita. Muna bau janda adik-adik, dendek pepedam kecuali wah EP mau membaca. Dah kan rasa sedih. Jangan sampai terlewatkan hari itu dengan membaca. Nah, terutama di bulan suci Ramadan, welui baca salawat, welui baca Quran, welui baca zikir dan sebagainya. Tuh, kira-kira EP ini ada sekalian, semakin dekat lebaran semakin daman apa ndai? Daman kumbena. THR. Kalau ulama dulu semakin mendekati lebaran semakin nangis, semakin rere ya, semakin demen THR kan. Tuh ya wajar nggak apa-apa lah ya. Tapi paling tidak ulama dulu tuh masya Allah semakin akhir Ramadan semakin nangis. Kalau udah berakhir taraweh pada malam itu sedih. Kenapa taraweh pada malam itu udah nggak ditemuin lagi pada tahun itu? Para ulama dulu begitu. Jadi nangis beliau mendekati hari raya selekena nangis. Makanya para ulama-ulama itu masya Allah tabarakallah itu kalau di Mesir ya adik sekalian, kalau di Mesir itu semakin akhir Ramadan semakin belu ayat dengan itu. Kalau malam 27, kalau kita kan di sini Lailatul Ijtima, kalau di sana malam 27 masya Allah baca kunut tetulung udah semenit, kunut ini tulung apa setengah jam tangan hidang ngangkat imam, dengan nangis, tapi nangisnya nggak tahu, sang nangisnya, wah aku gak nanti, lelah nana mungkin, sang orang nangis kan ngengat otang negana, macet nangis, lagu muntah kedua di itu kan, lebih dengan krem, mana kan, becat imam, mana sih no? Kak maksud kita apa? Adik-adik paling tidaklah seperti yang tadi kita lihat, kita tahu rumus-rumus para ulama. Mungkin sekarang belum kita bisa lakuin, kedepannya niatin bisa kita lakuin. Nah, ini di bulan suci Ramadan sekali lagi adik-adik melalui perayaan ini kak, barang-barang amun abu jana dendek tertinduk kecuali wah kita baca Quran, wah kita baca kitab, wah kita ngulangin pelajaran bilang jelua amun abu jana. Nah, tuh. Kedua, seperti yang tadi, jaga akhlak kita baik-baik. Itu akhlak itu pusaka yang luar biasa, terutama bagi adik-adik sekalian. Akhlak itu masya Allah luar biasa, sangat penting, terutama di akhir zaman kita pada saat sekarang ini. Nah, EP pacu di sini, di rumah, di kos, nangono enak pacu EP. Bagus si penjaga akhlak EP ketika di depan guru, di luar ketika nggak dilihat sama guru, bagus si penjaga akhlak EP. Itu nilai plus. Iya sino jadi harga kita di hadapan Allah, di hadapan manusia, dan di hadapan semua orang. Kalau udah punya akhlak yang baik, insya Allah semua orang bakalan demen. Kalau buat dengan ya pula kata baginda Rasul, orang yang paling dekat bersamaku di akhirat, orang yang paling baik budi pekertinya, yang paling luhur akhlaknya. Mudah-mudahan ada berkah manfaatnya untuk kita selakuan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Harap ketenangan ya adik. Harap pendara. Nggak ada? Nggak ada? Ada? Kalau mau nanya nggak apa-apa, silakan. Lagu walah toko lebih nih, ya ke? Lagu didik kelah pemilih mangan aja puasa nih. Atau apa? Nah ya, kalau nggak ada kita tutup bareng-bareng dengan doa. Kita bacakan Fatihah dulu kepada kedua orang tua kita, semua orang tua kita, semua guru-guru kita.
orang-orang kita cintai, orang-orang mencintai kita, semua murid-murid kita, orang-orang pernah berjasa yang pernah menzalimi kita dengan si deman, dengan sini dan deman kita, orang-orang yang pernah menzalimi kita kepada kita, keluarga kita, maafullah Maulana Syekh, kepada umuna Tuan Guru Bajan, kepada semua usratuz Zainiyah dan kepada kita keluarga kita bila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Kita baca doa pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhaka, Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla حلالا دائما وآخرنا أتقياء علما نرضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وآخرنا بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المانون واغفر استر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لي وأنا ذات الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكاء ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا ضاد الوطن واحفظنها دائما من الفتن وهدي رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكاء ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لي وأنا واحفظنها دائما من الفتن وهدي رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكاء وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر أمررت كفا سباحت حصى وأروات الجيش بماء هامير على معادي وعلى ذريتي وبطيني وظاهري أمررت كفا سباحت فيها الحصى وأروات الجيش إن هامير على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وباطني وظاهري أمررت كفا سباحت فيها الحصى وأروات الجيش بماء هامير على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبطيني وظاهري صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك شفيع المذنبين اللهم شفع فينا اللهم شفع فينا اللهم شفع فينا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا حسنا معصوما اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم اجعل أول هذا اليوم صلاحا وأوسطها فلاحا وآخرها نجاحا اللهم أغننا بالعلم والمعرفة وزينا بالحلم والبركة وأكرمنا بالتقوى والاستقامة وجملنا بالعافية والسلامة يا ذا الجلال والعزة ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر عباداتنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
رشدا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اجعلنا من قام رمضان إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا واجعلنا من المخلصين المقبولين واجعلنا من المخلصين المتقين برحمتك يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة هدانا الله وإياكم أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.